الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيد الوجود نور الله نور محمد السلام عليك يا رسول الله Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Toha. Assalamualaikum Hamim. Assalamualaikum Yasin. Assalamualaikum Nun. Assalamualaikum Khairul Bariyah. Sayyibus Saunain was Sokolain. Sayyibul Mi'raj. Sayyibul Mi'raj. Sayyibul Rahmatal lil Alamin. Sayyibul Anbiya. Sayyibul Wujud. Nurullah Nur Muhammad salamu alaika wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salam. Fil kulli lamhatin abada adada halki warida nafsi wa nizatal ars wa midada kalimatik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurillah. Saudaraku, teman-temanku semuanya, kita tadi sudah bahas tentang 3 rukun perkara agama, tentang Islam, iman, ihsan, dan tentang bagian-bagian ibadah yang ada di dalamnya. Subhanallah. Semua itu karena izin Allah kita bisa berbicara semua ini, mendapatkan pengetahuan ini karena asbab karena dari Allah semuanya. Dan orang-orang yang soleh yang mengajarkan kita itu tentang pengetahuan agama. Sehingga kita yang di akhir-akhir ini, di zaman yang akhir ini bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu rasa bersyukurnya kita itu sering-sering kita itu membacakan Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada para orang-orang soleh, para tabi'in, tabi'in, para aulia, para khalifah Rasulullah. Kemudian kita membacakan salam dan ucapan yang paling berkah itu adalah Al-Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di suratul Al-Fatihah ini adalah surat yang kita itu surat komunikasi. Surat kita itu saling berhubungan dengan hamba-hambanya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi dan semua penciptaannya. Komunikasi, makanya rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa membangun hubungan kepada mereka ini, orang-orang yang mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah, yaitu dengan mengirimkan suratul Al-Fatihah. Sampai kita punya keluarga yang sudah wafat, yang ada di liang lahat, kita kirimkan juga Al-Fatihah kepada mereka dengan doa juga di dalamnya. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ayatihinhum wal anwat. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidul wujud nurullah nur Muhammad salamu alaika ya Rasulullah. Semua itu diawali dengan suratul Al-Fatihah. Karena isi suratul Al-Fatihah ini, pertama itu dikatakan guruku orang-orang soleh, para aulia, para habibullah, guruku Ustadz Ansari Ismail Zain, barakallah, masya Allah. Ilmu ini cahaya, sehingga semua orang yang mencintai Allah dan Rasulullah pasti sama dia punya ilmu. Kenapa? Karena cahaya. Subhanallah. Jadi subhanallah, kita dikatakan itu, insya Allah kita bahas berikutnya. Karena tema hari ini kita masih masuk di
Temanya kita itu tema akhir zaman. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tema akhir zaman yang sekarang ini orang itu banyak bercerita tentang apa tanda-tanda hari kiamat, apa tanda-tanda alamatus sa'ah. Mereka lupa. Mereka tidak punya bekal. Kita tidak pelajari tentang Islam, iman, ihsan. Semua ini berkaitan. Ada jasad, ada hati, ada nur. Kehidupan, nur, kehidupan. Karena semua diciptakan dari Nurullah, Nur Muhammad, salamu alaika ya Rasulullah. Kemudian saat kita memiliki Islam, jasadmu, iman, kemudian ihsan, maka kita dimasuk dalam ilmu akhir zaman, alamatus sa'ah. Ini adalah ilmu ketetapan. Ilmu ketetapan dari Allah. Yang di dalamnya itu adalah sebuah kehendak Allah berjalan. Sebagaimana kemarin kita bahas tentang Nabi Adam alaihissalam, ketetapan Allah menciptakan, menghadirkan Nabi Adam alaihissalam untuk sebuah risalah, untuk sebuah tujuan. Dan di dalam Nabi Adam alaihissalam ini terciptanya itu, diciptakan itu namanya maut. Kematian, kehidupan dan kematian di dalamnya. Dalam penciptaan Nabi Adam. Sehingga terjadi yang namanya itu fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Berlakunya waktu-waktu hitungan. Hitungan tadi itu dengan pergantian Nabi Adam menuju ke Nabi Idris alaihissalam. Habis Nabi Idris, dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, terus Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Hud alaihissalam, kemudian Nabi Soleh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ishak alaihissalam, sampai kepada Nabi Shuaib alaihissalam, sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sampai Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi Daud alaihissalam, sampai Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Zakaria alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai kepada akhir zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi-nabi ini adalah rentetan sebagaimana waktu berjalannya menuju hari kiamat. Di kisah para nabi-nabi dan rasul, Nabi Adam alaihissalam dengan penciptaan awal manusia. Kemudian masuk di Nabi Nuh. 800 tahun mereka tidak mau patuh kepada Nabi Nuh dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh untuk mengenal Allah. Diazablah dengan banjir yang menutupi seluruh dunia. Kemudian masuk di Nabi Idris. Karena manusia pada waktu itu sedikit. Yang tertinggal ini berkembang biak menjadi banyak. Memerlukan ilmu pengetahuan. Maka hadirlah Nabi Idris membawa ilmu pengetahuan. Kemudian masa berjayanya itu ada di Nabi Hud. Dengan berdirinya menara-menara yang tinggi. Kerajaan-kerajaan. Karena mereka tidak mau mengenal Allah dan tunduk dengan aturan Allah, maka mereka diazab dengan datangnya
angin sarsar, angin yang membakar seluruh tubuh mereka dan menghancurkan peradaban mereka. Kemudian pindah ke Nabi Soleh alaihissalam dengan keajaiban datangnya unta yang keluar dari batu untuk membuka pikiran mereka itu, akal dan pikiran itu, supaya melihat sesuatu ini dengan nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pandangan namanya pandangan iman. Tapi mereka ingkari. Nabi Soleh diazab oleh Allah. Kemudian berpindahlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan tentang tauhid dengan fenomena yang ada di dalamnya, membangun namanya Baitullah, yang mana Ka'bah tadi ini sudah tenggelam dari peristiwanya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga diutuslah Nabi Ibrahim ini untuk membangun ulang Ka'bah tadi. Kemudian Nabi Ibrahim melahirkan seorang anak yang namanya Nabi Ismail, dan Nabi yang subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil azim. Nabi untuk Bani Israel. Nabi apa itu? Subhanallah. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam diantarkan ke bagian Palestina. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, rumah yang pertama kali dibangun di dunia ini apa? Kata Rasulullah, Baitullah, Ka'bah. Kemudian apa? Masjidil Aqsa. Jaraknya itu berapa tahun? 40 tahun. Yang mendekati 40 tahun itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian 40 tahun berikutnya itu dibangun lagi Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari situ muncul lagi nabi yang berikutnya adalah nabi yang ada di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini membawa bangsa Bani Israel, karena Nabi Yusuf ini memiliki seorang kakak yang 12 orang kakak. Salah satunya adalah orang yang akan menjadi bangsa yang membawa, yang jadi kaumnya Bani Israel. Dari semua itu, dari 12 orang tadi itu ada yang jadi dari keturunan jadi Bani Israel. Peradabannya itu dari Mesir. Sehingga di zaman Nabi Yusuf wafat, lahirlah Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tugasnya itu mengeluarkan Bani Israel yang ada di Mesir menuju ke Palestina. Tapi karena suatu hal dan peristiwa, ketika mereka itu keluar dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun, kemudian terbelahlah laut. Itu fenomena yang membelah laut itu supaya terjadinya itu tanda untuk dikenang oleh umat-umat yang akhir. Nanti kita bahas itu, kita ikuti dulu ini. Kemudian, bangsa Israel tadi ini dibawa oleh Nabi Musa, diperintahkan Allah itu pergi ke Palestina. Di saat sampai di Palestina, kenapa dibawa ke Palestina?
ini bangsa Israel? Karena di Palestina itu sudah dibangun namanya Masjidil Aqsa waktu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Bani Israel ini dikasih keluar dari Mesir. Firaun, di zaman Firaun. Dibawa ke Palestina. Sampai di Palestina, Nabi Musa katakan ini tempatnya kita. Kita masuk di dalamnya. Begitu mau masuk di dalamnya, diutuslah satu orang masuk ke Palestina, Bani Israel. Keluar ulang ini satu orang ini. Menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, orang yang di dalam Palestina ini besar-besar badannya. Kuat-kuat. Seperti seorang prajurit mereka ini. Kekar dan punya pengetahuan dalam berburu. Apa kata orang Israel tadi? Kita tidak akan menang melawan mereka ini. Wahai Nabi Musa, pergilah engkau berperang ke dalam Palestina bersama Tuhanmu. Bayangkan ucapannya mereka ini. Bersama Allah, kata dia bilang. Jadi Allah dorong perintahkan pergi berperang dengan Nabi Musa saja berdua di sana. Mereka tahu beres. Mereka tahu beres. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Kisahnya ini dalam surat Al-Baqarah. Masuk dia ke Palestina. Kemudian subhanallah ya karim. Apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika ucapan Bani Israel ini menghina yang maha pencipta, mengecilkan yang maha pencipta. Ya Nabi Musa, pergilah kau berperang bersama Tuhanmu. Kalau sudah menang panggil kami ya. Itu ucapan Bani Israel. Apa kata Allah? Turun wahyu. Wahai Nabi Musa, aku haramkan ini Palestina untuk Bani Israel. Nah itu kejadiannya itu. Diharamkanlah Bani Israel. Keluarlah Nabi Musa 40 tahun mereka itu dihukum oleh Allah. Terputar-putar mereka itu di padang pasir. Dihantam dengan debu-debu. Di pertengahan 40 tahun itu 20 tahun kan 40 tahun kan 20 tambah 20 40 kan. Jadi sebelum 40 tahun masa hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel 20 tahun itu, yang pertama Nabi Musa alaihissalam wafat. Kemudian tersisa 20 tahun mereka masih masa hukuman. Kemudian mereka ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menempati Palestina. Didatangkanlah mereka itu ujian bahwa akan ada seorang pemimpin yang memimpin mereka itu yang bukan dari bangsanya mereka. Namanya itu Daud alaihissalam. Mereka ini dapat kabar dari seorang nabi yang namanya nabinya itu Samuel alaihissalam. Bukan rasul tapi nabi. Diberikanlah kabar bahwa mereka akan mendapat seorang pemimpin. Tapi diuji bukan dari bangsanya mereka. Mereka tidak terima ini Nabi Daud alaihissalam. Tapi mereka membutuhkan yang namanya itu ada orang yang hebat juga. Maksudnya yang membantu perkara mereka ini supaya besar. Di zamannya Nabi Daud alaihissalam ada satu makhluk, satu kaum itu yang namanya Jalut.
bangsa yang besar, raksasa. Ini masa keajaiban di Bani Israel ini, banyak keajaiban-keajaiban di zaman Bani Israel. Ada bangsa Jalut, raksasa, yang kerjanya itu mengencingi semua desa-desa yang ada di sekitarnya. Tiap hari seperti itu, kencingi, kemudian merampas hak, pokoknya zolim. Kemudian ada juga seorang raja namanya Talut. Jadi Bani Israel ini pergi sama Raja Talut, minta pertolongan. Raja Talut dapat keuntungan dari hal itu. Kalau dia bisa taklukkan ini Jalut, maka mereka ini kerajaan Talut, Raja Talut ini akan besar kejayaan, ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Kemudianlah terjadilah mereka itu hubungan untuk pergi berperang kepada raksasa tadi, Jalut. Di saat mereka mau pergi berperang, mereka dapat ujian. Ujiannya pertama itu, dia orang tidak mau ini Nabi Daud yang bukan dari bangsanya mereka jadi seorang pemimpin. Ujian pertama. Ujian yang kedua, kalau kalian, kata Nabi Samuel, kalau berperang jangan minum air, nanti dapat air di sungai, jangan minum banyak. Karena siapa yang minum banyak, dia termasuk orang yang munafik. Karena kalau kau minum banyak, mengantuk nanti di perjalanan. Ini cobaan, syarat untuk mendapatkan kemenangan. Di saat mereka menyetujui, pergilah mereka melawan Raja Jalut, kaum raksasa tadi itu. Di tengah perjalanan mereka mendapatkan itu sungai yang diceritakan oleh Nabi Samuel. Sebagian mereka banyak minum air yang lahap, sehingga Nabi Samuel bilang, kita tidak akan menang karena janji Allah, siapa yang patuh dan perintah Allah, maka dia dapat kemenangan. Kalian minum sangat banyak, jadi yang banyak minum tertinggal. Kita lanjut, karena kalau diceritakan panjang toh. Kita potong-potong pembicaraan ini, singkat-singkat saja. Di saat perperangan ini antara Raja Jalut dan Raja Talut, kemudian Nabi Daud alaihissalam bisa menghancurkan itu, membunuh dia punya raja ini, Raja Jalut, dengan menggunakan katapel. Terkenalah katapel senjatanya Nabi Daud alaihissalam. Al-Kisah, di saat kemenangan itu, maka Nabi Daud alaihissalam mendapatkan penghargaan dari Raja Talut, menjadi orang yang terdekat dengan Raja Talut. Kemudian Al-Kisah, wafat ini Raja Talut digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud mendapatkan kerajaan awalnya itu dari Raja Talut. Di saat kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam, datanglah suatu fitnah di tengahnya. Sesuatu hukum yang Bani Israel ini banyak mengarang-mengarang cerita di depannya Nabi Daud alaihissalam. Sampai Nabi Daud memohon kepada Allah suatu keadilan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka turunlah keajaiban dari Allah, timbangan keadilan dari langit. Jadi mereka tidak bisa berbicara di hadapan Nabi Daud, karena yang menimbang itu antara yang baik dan yang buruk itu dari langit. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, di saat seperti itu kita lompat lagi Al-Kisah, karena kalau diceritakan panjang ceritanya. Nabi Daud alaihissalam memiliki seorang anak yang namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman mendapatkan sesuatu yang besar. Kerajaan yang datang dari Allah. Kerajaan dari langit ini. Wafat Nabi Sulaiman, kerajaan itu Allah angkat ke langit, yang tersisa tertinggal hanya Al-Aqsa. Masjidil Al-Aqsa. Kerajaannya Nabi Sulaiman Allah angkat ke langit. Kemudian
Di masa seperti Nabi Sulaiman itu, di masa kejayaan Nabi Sulaiman, Bani Israel ini hidup dalam sesuatu yang subhanallah, kejayaan. Wafat Nabi Sulaiman, terjadi politik di dalamnya. Kemudian binasalah mereka karena mereka mengingkari bahwa Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman, dalam Al-Quran itu diceritakan, mereka mengatakan Nabi Sulaiman ini adalah tukang sihir. Karena di zaman Nabi Sulaiman ini, fitnah yang di tengah-tengahnya itu adalah sihir. Kemudian mereka dihukum oleh Allah mendapatkan kekalahan ketika Nabi Sulaiman wafat. Mereka menunggu lagi karena ada kabar dari para nabi-nabi, mereka akan mendapatkan kejayaan ulang. Bani Israel ini dikisahkan dalam Al-Quran itu, mereka ini kaum pembangkang. Karena mereka ini banyak membunuh para nabi dan para rasul. Ada ribuan nabi mereka bunuh itu. Dalam Al-Quran dikisahkan seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Bani Israel ini mengharapkan namanya kejayaan. Maka dihadirkanlah dalam mereka ini seorang nabi yang namanya Nabi Zakaria. Mereka pergi sama Nabi Zakaria. Ada satu informasi dari para nabi untuk pergi ke Nabi Zakaria yang membawa kabar gembira. Kemudian Nabi Zakaria ini mereka datangkan. Dia lihat Nabi Zakaria ini tidak punya apa-apa. Tidak ada kejayaan sama sekali sama dia. Kemudian Nabi Zakaria menceritakan, ada nanti berita dari Allah, ada kejayaan untuk kalian miliki, Al-Masih. Dia Nabi Isa alaihissalam. Gelarnya itu Al-Masih. Begitu Nabi Isa diwujudkan Allah di tengah-tengah mereka, Nabi Isa ini mereka lihat, dikatakan itu, diriwayatkan Nabi Isa adalah nabi yang paling miskin. Karena hartanya hanya sisir. Dia tidak punya rumah sama sekali. Kemudian mereka ini marah kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu selalu mengganggu perdagangan mereka di Masjid Al-Aqsa. Mereka melakukan riba di Masjid Al-Aqsa. Nabi Isa marah. Kalian mengkotorin ini Masjid Al-Aqsa. Sehingga Nabi Isa ini menjadi penghalang buat mereka. Sehingga Nabi Isa mereka rencanakan mau dibunuh. Kemudian berita itu Allah lindungi Nabi Isa dan Allah angkat dia ke langit. Putuslah hubungan Nabi di Bani Israel. Kemudian wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ismail, dari Mekah. Mereka kan dari Masjid Al-Aqsa. Sekarang yang dari Mekah ini berjalan, para nabi dari Mekah, dari Nabi Ismail. Kemudian muncullah nabi yang paling akhir yang memberitakan tentang keadilan. Yang Nabi Muhammad SAW adalah umatnya Rasulullah ini, umat Islam ini dihadirkan dalam dunia ini sebagai saksi untuk para nabi di akhirat. Karena semua para nabi di Bani Israel ini, semua para nabi yang hadir dalam dunia ini, mereka didustakan oleh kaumnya. Apa pembelaannya di hadapan Allah? Para nabi ini apa pembelaannya di hadapan Allah? Maka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat Nabi Muhammad ini menjadi saksi untuk membela para nabi di hadapan Allah ketika pengadilan di akhirat. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini dulu part pertama ya. Part pertama tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi isi dalam perjalanan para nabi ini adalah fenomena, di mana setiap fenomena itu di dalamnya itu mengandung hikmah di dalamnya. Bahwa
setiap peradaban ini dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah waktu berjalannya hari kiamat. Seperti waktu jam. Nabi Adam itu bagaikan jam 1. Nabi Idris itu bagaikan jam 2. Nabi Hud itu bagaikan jam 3. Nabi Ibrahim bagaikan jam 4. Nabi Musa bagaikan jam 5. Sampai seterusnya menuju sampai ke 12. 12 itu Nabi Muhammad. Itu waktu itu menuju hari kiamat. Sehingga umat-umat yang di akhir zaman ini bisa menghitung jarak-jarak waktu dari awal penciptaan tanda hari kiamat. Dengan bermacam perbedaan fenomena di dalamnya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Beda azabnya itu dengan Nabi Daud. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Nuh banjir. Nabi Idris ilmu pengetahuan. Nabi Hud angin sarsar. Nabi Ibrahim tauhid. Nabi Musa masa kejayaan Bani Israel. Nabi Daud masa keajaiban. Nabi Sulaiman masa keajaiban. Nabi Isa pembawa kabar gembira bahwa Nabi akhir zaman ini dia sebagai saksi umatnya buat di akhirat dan juga pembawa kabar gembira tentang berita akhir zaman, tentang bagaimana kehidupan akhirat, fenomena di dalamnya, peristiwa di dalamnya, keselamatan di dalamnya. Itu Nabi Muhammad yang ajarkan. Diturunkanlah Al-Quran. Dalam isi Al-Quran ada perkara tentang akhirat. Bagaimana hukumannya, bagaimana siksaannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana pembelaannya, bagaimana keselamatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan setelah hari kiamat ada kehidupan akhirat dan hukuman-hukuman di akhirat sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam Al-Quran kalamullah. Keselamatannya. Jadi itulah tanda hari kiamat. Kenapa ada peristiwa para nabi dan rasul? Mereka ini adalah rentetan-rentetan waktu yang Allah berikan untuk umat di akhir zaman ini bisa menghitung jarak. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Hud, 4 ke Nabi Ibrahim, 5 ke Nabi Musa, 6 ke Nabi Daud, 7 ke Nabi Sulaiman, 8 ke Nabi Zakaria, 9 ke Nabi Isa, ke 10 baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rentetan tanda-tanda hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan kita termaksud orang yang mempercayai hari pembangkitan. Karena dikatakan itu tidak beriman kalian. Seorang itu kalau dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik.